warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam praktikum mata kuliah praktikum prestasi mesin itu, ini adalah mesin prestasi mesin. Kemudian prestasi mesin itu sendiri artinya pengertiannya itu adalah bagaimana batas kemampuan suatu mesin atau kemampuan maksimal mesin dalam bekerja dalam satu periode. Kemudian di dalam praktikum prestasi mesin ini ada prestasi mesin motor bensin dan ada prestasi mesin motor diesel. Dalam proses prestasi motor bensin ini dibagi dalam 4 langkah dan 2 langkah. Yang 4 langkah itu artinya dia melaksanakan putaran prosengkol itu selama 2 kali putaran prosengkol, 4 kali langkah torak dan menghasilkan 1 kali tenaga. Kalau motor bensin 2 langkah itu artinya 1 kali putaran prosengkol, 1 kali putaran prosengkol, 2 kali langkah torak menghasilkan 1 kali usaha. Kemudian di dalam prestasi mesin itu akan kita analisa ya, punya bagaimana prestasi mesinnya itu dari sisi temperaturnya berapa, kemudian torsinya, kemudian temperaturnya itu, kemudian ini tinggal dimainkan, ini dia punya tombol ini. Ini udara temperatur, kemudian ini temperatur bahan bakar, kemudian ini temperatur keluar. Kemudian kulit temperatur artinya temperatur pendingin, jadi ada temperatur pendingin masuk dan temperatur yang keluar. Kemudian di dalam ini pengukur udara, laju aliran udara, sedangkan yang ini adalah tekanan udara yang masuk. Kemudian itu sebatas perkenalan untuk komponen-komponen prestasi mesinnya, alat prestasi mesin. Sedangkan spesifikasi daripada mesin prestasi mesin itu, ini tipe 1 silinder 4 langkah. Kemudian dia memiliki pendingin udara. Pendingin udaranya itu di bagian bawah sana. Setelah itu maksimal kecepatannya itu 3600 rpm, sedangkan maksimal powernya atau kekuatannya itu 8,2 kV. Sedangkan perbandingan kompresinya itu 3,5:1 dalam perbandingan kompresi. Kemudian instrumen yang dipakai itu adalah stopwatch, tinggal diatur saja berapa. Misalnya dalam 1 kali mesin dinyalakan, misalnya 1 menit berarti 60 second. Kemudian pengukuran temperatur itu adalah kita ukur temperatur udara, temperatur bahan bakar, temperatur yang keluar atau exhaust temperatur, kemudian pendingin temperatur, ada pendingin temperatur masuk dan pendingin temperatur keluar. Sedangkan tekanan bahan bakar ignition switch ini adalah ignition switchnya. Kalau misalnya kita mau menyalakan itu, tinggal ditindis menyalakan ignition switch ini. Kemudian emergency stop itu ketika misalnya tiba-tiba mesin mau dikasih mati, maka ini dikasih masuk tidak, tinggal ditekan ini.
Kemudian RPM switch. RPM switch itu adalah putaran mesin. Ini bisa dibaca di sini. Ini ketika misalnya mesin sudah operasi, maka kecepatannya itu akan terbaca di switch ini. Kemudian torsi switch. Nah, ini torsinya. Ketika juga mesin sudah berproses atau sudah dioperasikan, maka secara otomatis ini torsi akan terbaca di panel ini, di panel torsi. Kemudian bahan yang digunakan itu adalah bahan bakar bensin. Itu bahan bakar bensin itu diperhatikan dari tangki bahan bakar, kemudian masuk ke tabung bahan bakar. Inilah yang menjadi patokan bahwa di garis mana dia akan kita mengambil data. Ini tinggal saja, ini ada nomor-nomornya. Jadi kalau misalnya kita isi bahan bakar itu sampai full, kemudian setelah dinyalakan mesin, itu akan ditahu seberapa banyak bahan bakar yang terpakai. Jadi ini kelihatan dia punya angka-angka ini, angka-angkanya. Setelah itu langkah-langkah pengujian. Di langkah-langkah pengujian itu, sebelum mesin dihidupkan, diperiksa dulu kondisi mesin itu sendiri. Yang pertama itu adalah diperiksa bahan bakar dalam penampungan bahan bakar seperti yang saya jelaskan tadi, ada di bawah penampungan bahan bakarnya. Penampungan bahan bakarnya itu ada di bawah. Kemudian dibuka keran bahan bakar untuk mengisi tabung bahan bakar yang saya maksudkan tadi itu. Ini tinggal diputar saja ini, untuk mengisi bahan bakar di tabung bahan bakar ini. Kemudian diperiksa oli pelumasnya. Ini oli pelumasnya tempatnya diperiksa, tinggal diputar saja, baru dilihat, diperhatikan apakah dia masih bisa dipakai untuk pengambilan data. Kalau misalnya sudah berkurang, maka akan diganti olinya atau ditambahkan. Kemudian cara menghidupkan mesin. Cara menghidupkan mesin itu adalah di putaran throttle mesin ke bit open position untuk memudahkan atau menghidupkan mesin. Nah, kemudian dia RPM lock ke posisi medium. Ini RPM ini nanti di dalam posisi medium ini, yang ini kemudian switch ignition itu posisi on, menghidupkan mesin ini tinggal ditekan saja ke dalam, mesin akan berfungsi. Kemudian apabila mesin hidup, maka posisi throttle diatur ke posisi normal. Ini posisi throttle-nya ini bisa, ini throttle-nya ini yang kita pakai itu ada throttle penuh. Kalau penuh seperti ini, kemudian ada 3/4, kemudian 1/2, dan yang terakhir itu 1/4. Jadi ada 4 pengaturan throttle itu, dari throttle penuh, kemudian 3/4, kemudian 1/2 dan 1/4. Setelah itu mesin itu dibiarkan sampai mesin hidup itu kurang lebih selama 15 menit sebelum dilakukan pengambilan data. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan melangkah pada pengujian proses mesin. Yang digunakan itu metode throttle itu yang saya jelaskan tadi itu, masalah throttle. Misalnya ini throttle penuh ya, tinggal ini throttle-nya.
Kemudian throttle penuh ini diatur sampai dari throttle penuh, kemudian 3/4, 1/2 dan 1/4. Setelah itu atur putaran mesin sehingga menjadi putaran itu 2300 rpm. Jadi atur posisinya mesin itu sampai mencapai 2300 rpm. Ini terbaca di sini di panelnya ini. Kemudian beban dinaikkan dengan mengatur pada switch beban sesuai kebutuhan. Nah, kalau sesuai kebutuhan itu tinggal kita atur saja ini switchnya ini mau putaran penuh kah, atau putaran 1/2, 1/4 dan 3/4. Kemudian aturlah pos putaran mesin untuk beban yang sama sampai mencapai 2000 rpm. Diatur lagi putarannya sebanyak 2000 rpm dan lakukan pengukuran untuk setiap penurunan putaran 100 rpm. Jadi bisa ditahu misalnya kecepatannya itu 2000 rpm. Jadi untuk pengambilan datanya itu di setiap penurunan putaran 100 rpm itu akan diambil sampel-sampelnya itu, misalnya torsinya berapa, kemudian temperaturnya, temperatur airnya, temperatur udaranya, temperatur bahan bakarnya, kemudian temperatur yang keluar. Begitu juga dengan temperatur pendingin ini. Ini akan terbaca secara otomatis sesuai dengan putaran yang dibutuhkan. Kemudian di dalam pengambilan data itu ada beberapa rumus yang akan dihitung nanti. Itu yang pertama itu daya pengiriman, kemudian konsumsi bahan bakar yang habis terpakai, kemudian konsumsi bahan bakar spesifik, kemudian yang keempat itu laju aliran udara masuk, efisiensi pembakaran dalam mesin, kemudian efisiensi volumetrik, yang ketujuh itu perbandingan udara dan bahan bakar. Sedangkan untuk mengambil sampel gas buang itu, ini adalah untuk mengetahui ukuran emisi gas buang yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri. Ini adalah karbon monoksida, kemudian karbon dioksida, ini kemudian oksigen O2, ini lambdanya. Ini akan terbaca secara otomatis ketika mesin dioperasikan, disesuaikan dengan kecepatan yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ini akan di alat emisi gas buang ini akan terbaca sesuai dengan putaran yang dilakukan oleh mesin itu sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam menjelaskan bagaimana prestasi mesin itu sendiri, kemudian bagaimana proses pengambilan datanya, kemudian sampai kita akan mengetahui bagaimana emisi gas buang emisi gas buang yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri. Jadi ini mesin sebagai alat peraganya. Ini adalah motor diesel. Sedangkan kalau misalnya kita mau pakai lagi motor bensin, ini harus kita buka dulu, kita lepas, kemudian kita ganti mesinnya dengan motor bensin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada
teman-teman mahasiswa. Semoga ini menjadi tolak ukur sehingga pada saat teman-teman mahasiswa bisa selesai dari sini bisa diaplikasikan di dunia industri atau di masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.